Jadi bisnis socialpreneurship itu sebenarnya banyak, cuman dilihat aja masalah di lingkungan itu apa. Jadi kan kalau kita mau menyelesaikan sebuah masalah ya dilihat dulu masalahnya gimana gitu. Jadi nanti bisa dicari step-stepnya buat problem solving di daerah itu gitu. Halo Sobat Pekerja, balik lagi di podcast Jadi Bisa, sebuah podcast dari program Kartu Prakerja, program peningkatan kompetensi angkatan kerja untuk Indonesia dari pemerintah dalam bentuk bantuan pelatihan. Hari ini kita bakal ngobrolin satu cerita dari alumni Kartu Prakerja gelombang 2. Ada Mas Denny di sini. Nanti kita kenalan lebih jauh sama Mas Denny, tapi sebelum kita mulai, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Mas Denny juga soal satu inisiatif yang Mas Denny jalankan setelah lepas dari pekerjaan sebelumnya. Tapi lepasnya kenapa nanti kita gali lebih dalam, cerita lebih dalam. Tapi aku mau ngasih kesempatan dulu nih buat Mas Denny buat kenalan ke Sobat Prakerja. Namanya siapa, nama lengkapnya, terus kemudian mungkin usia berapa, asalnya dari mana. Oke. Ya, Sobat Prakerja, perkenalkan nama saya Denny Faizal Zulang Riyadi, bisa dipanggil Denny, usia 26 tahun, asal dari Jakarta. Oke. Apa lagi? Asal dari Jakarta, oke, sip. Oke. Mas Denny asal dari Jakarta, usia 26 gitu ya. Sekarang kita ngobrolin, kita memang mau ngobrolin soal kartu prakerjanya. Tapi kartu prakerja itu kan ibaratnya apa ya? Hanya sebagian kecil dari perjalanan hidupnya Mas Denny gitu. Kita ngobrolin masa kecil dulu yuk. Aku mau coba flashback sedikit nih ke masa kecil. Berarti lahir dan besar di Jakarta. Untuk lahir di Pekalongan, cuman Lahir di Pekalongan. besar di Jakarta ya. Besar di Jakarta. Besar di Jakarta, terus kemudian dulu tuh sebenarnya punya cita-cita apa sih? Dulu sebenarnya punya cita-cita tuh dokter ya. Dokter. Pengen jadi dokter. Terus agak ragu nih. Pengennya ya udah kalau nggak bisa dokter di dunia kesehatan deh gitu. Oke. Entah masuk FKM, kesehatan masyarakat atau di keperawatan. Cuman pada saat itu kayaknya orang tua kurang setuju. Akhirnya coba cari alternatif lain. Makanya ketika dewasa milihnya di mechanical engineering. Mechanical engineering. Gitu. Di Universitas Diponegoro. Diponegoro. Kenapa akhirnya milih mechanical engineering? Dulu emang dari jurusan IPA? Ya, dari jurusan IPA. Terus kedua juga lumayan hobi otomotif. Dulu waktu SMA ya dikit-dikit oprek-oprek motor gitu, kendaraan. Jadi emang berangkat dari hobi gitu ya? Iya, dari hobi. Nah setelah masuk nih, orang kan mungkin masih banyak juga yang masih belum tahu gitu soal jurusan mechanical engineering itu belajarnya apa sih? Ya, kalau di mechanical engineering itu ada beberapa penjurusan seperti material, konstruksi, produksi gitu kan. Nah kebetulan saya waktu itu ngambilnya di material. Material. Gitu. Lebih ke pengolahan material. Misal kayak baja, keramik gitu kan. Dulu karena tugas akhir saya juga bahas tentang keramik gitu kan, untuk membahas solar cell gitu. Nah tapi terlepas dari penjurusan-penjurusan itu, proses pembelajaran di kuliah itu mengajarkan banyak hal, nggak cuma tentang ilmu mekanika, ya kita belajar juga tentang sosial gitu kan, dimana maksudnya kegiatan-kegiatannya nggak melulu di kampus gitu kan, jadi ada di luar kampus, kita ikut komunitas kayak gitu sih. Nggak melulu ngoprek gitu ya? Iya, nggak melulu di bengkel gitu kan. Di bengkel. Oke, menarik. Nah dari situ gitu kan, dari situ terus kemudian memilih kerjaannya apa setelah lulus? Ya, jadi waktu itu setelah lulus tuh alhamdulillah langsung keterima di salah satu perusahaan, anak perusahaan Astra Daihatsu Motor gitu kan, perusahaan otomotif. Di sana sih sempat 1 tahun, cuman ketika mau lanjut ke pengangkatan ada COVID, jadi otomotif kan salah satu yang terdampak tuh, penjualan unit semuanya jatuh karena orang pada khawatir tentang keuangan gitu kan di COVID gitu, kayak gitu sih. Saat itu apa sih yang dirasain di momen itu? Kayak cukup kecewa juga sih, karena lagi semangatnya ini kan, mau coba bangun karir gitu kan. Terus tapi ya namanya ada keadaan kayak gitu, ya mau nggak mau akhirnya coba cari alternatif lain gitu.
pas menghadapi itu kan mungkin jadi berat gitu ya. Jadi karena masih karir pertama ibaratnya atau itu udah pekerjaan keberapa? Itu jatuhnya kalau dibilang karir profesional pertama. Sebelumnya memang udah pernah bekerja cuma lebih ke freelance kayak gitu. Tapi momennya adalah tadi saat mau pengangkatan Ya, tetap gitu ya. tetap. Betul. Tapi akhirnya harus pupus Iya, karena betul. COVID itu. Gimana caranya akhirnya kalau sekarang ibaratnya kan udah balik lah, udah bounce back gitu ya. Gimana caranya lepas dari mungkin saat itu kondisinya down gitu kan. Gimana caranya lepas dari kondisi yang tidak diharapkan itu lah. Iya. Jadi gini, kalau yang namanya sedih sih tetap sedih, maksudnya kecewa tetap kecewa. Cuman kan nggak boleh berlarut-larut gitu kan. Ya akhirnya coba cari alternatif lain yang kalau misalkan kita dari hasil ilmu kuliah gitu ya, kan nggak melulu harus linier. Selama kita memang bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat, entah itu dalam bentuk untuk mencari keuntungan itu kan secara ekonomi, ya nggak masalah gitu. Cari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan gitu kan ya, gitu sih. Nah akhirnya berarti kan ketemu kartu prakerja pas pandemi gitu Pas kan. pandemi. Kartu prakerja kan emang lahir di saat pandemi hadir betul, gitu ya. Betul. Apa yang dilihat dari kartu prakerja sampai akhirnya mau daftar dan mau ambil pelatihan? Ya. Jadi saya ingat waktu itu pada saat rilis kartu prakerja itu sekitar di bulan April 2020. Kemudian saya bilang ini cocok nih gitu kan, karena di situ kata-katanya adalah untuk upskilling, reskilling, kemudian juga untuk yang korban PHK gitu kan. Ya saat itu saya inisiatif untuk daftar gitu kan. Daftar gelombang pertama nggak langsung lolos. Terus kemudian di gelombang kedua daftar lagi. Awalnya sih gini, kenapa nggak lolos ya di gelombang pertama? Padahal waktu itu saya ngerasa tes dasarnya ini mah gampang gitu kan, bisa nih harusnya gitu, kok nggak lolos gitu. Ini kriterianya gimana ya untuk lolos di kartu prakerja gitu kan. Nah, terus padahal kalau misalkan tes kerja kan lebih sulit lagi gitu kan untuk soal-soalnya. Coba daftar lagi. Nah di daftar yang kedua itu saya ajak pada saat itu pacar saya ikut daftar juga gitu. Nah, berdua jadi. Iya berdua. Kondisi saat itu pacar saya itu lagi kerja juga padahal gitu kan. Terus dia nanya, bukannya ini buat yang ini ya, yang korban PHK? Ya nggak masalah sih, orang di keterangannya kalau yang mau reskilling gitu kan, upskilling nggak apa-apa gitu kan. Daftar. Nah dia daftar pertama kali di gelombang kedua itu langsung lolos. Setelah itu saya cek sore, lah kok saya nggak lolos ya gitu, kenapa nih gitu, malah dia yang lolos gitu. Agak kesel juga nih, ini gimana ya penilaiannya gitu. Sampai kayaknya udah deh, ntar kalau ada pembukaan lagi nggak usah lah daftar gitu kan, sempat frustasi. Udah males gitu ya? Iya udah males gitu kan. Pas malam ngecek lagi ternyata malah lolos. Nah itu akhirnya saya lolos di kartu prakerja gelombang kedua. Gelombang kedua? Iya. Tadi kan salah satu daya tariknya adalah kata upskilling, dan reskilling. Betul. Kenapa ngerasa butuh upskilling atau reskilling atau skilling? Karena kan gini, pada saat itu hitungannya saya masih awal-awal ini ya, memulai karir profesional gitu kan. Nah di upskilling dan reskilling itu sebelum kartu prakerja rilis, saya kan udah lihat-lihat di beberapa lembaga pelatihannya. Udah kayaknya pelatihan ini cocok nih sama background saya, atau ini yang pengen saya tingkatin lagi gitu kan. Belajar tentang ekonomi, tentang bisnis gitu kan. Walaupun di awalnya saya tertarik lebih ke semacam kayak safety gitu ya, karena kan saya di mechanical harus lebih belajar banyak safety gitu kan. Itu jadi awal ketertarikannya di situ, ketika ngelihat banyak beberapa lembaga pelatihan itu udah mulai ngiklanin nih. Oke. Pelatihan-pelatihannya apa aja kayak gitu sih, tertariknya di situ. Tapi kalau ngomongin skilling, reskilling dan upskilling kan itu berarti belajar sesuatu yang baru. Yeah. Kenapa saat itu ngerasa butuh belajar hal baru? Padahal kan sebetulnya udah sarjana gitu ya, udah ada background mechanical engineering tadi, udah bekerja juga, sempat bekerja juga di perusahaan yang buat saya itu juga salah satu perusahaan yang punya nama gitu. Kenapa akhirnya tetap masih mau belajar dengan
pelatihan kartu prakerja? Ya, karena kalau saya itu memang hobi ya, kalau untuk willingness to learn itu cukup tinggi kalau untuk saya. Kepo. Iya, saya itu pengen tahu gitu. Karena dulu pernah punya teman ketika kuliah tuh selalu bilang you can learn anything gitu kan. Jadi ya udah, kalau masih bisa belajar aja gitu. Makanya ya itu saya ikut beberapa pelatihan lagi gitu. Karena kalaupun di dunia kerja kan juga banyak training lagi kan buat karyawannya, misalnya mau ada kenaikan ini jabatan atau tingkatan gitu kan. Jadi ya nggak ada salahnya kalau buat mau belajar lagi gitu. Nah, dari situ kan berarti ambil pelatihan apa aja? Kalau pelatihan yang pertama itu yang tadi tentang safety gitu kan. Tentang safety. Kemudian juga ada tentang bisnis. Kalau judul saya juga agak lupa ya gitu. Cuman poin-poinnya itu lebih ke kayak gitu, ke bisnis, cara memulai usaha gitu kan. Gitu sih. Bisnis atau safety gitu ya. Nah, yang saya tertarik gitu kan, ambil pelatihan tentang bisnis. Dan pada akhirnya tadi kita sempat cerita di awal sebelum kita mulai podcast gitu ya, Mas Denny kan akhirnya bikin satu bisnis gitu. Iya. Boleh nggak sih diceritain bisnisnya itu apa dan apa yang dilakukan? Oke. Jadi kalau untuk bisnis yang saya lakukan ini lebih ke pengolahan sampah di lingkungan sekitar Jakarta Selatan, khususnya daerah Pancoran dan Kalibata. Itu secara reguler kita ambil sampah-sampah warga, kemudian nanti tuh dipilah-pilah lagi, disortir, semacam kayak entah botol plastiknya, entah kardus, pokoknya yang bersifat PET atau HDPE itu nanti akan dipilah, lalu kita supply ke pengepul. Jadi nanti itu punya dua nilai secara ekonomis, yaitu kita dapat insentif dari warga, kemudian kalau untuk yang penjualan tadi juga dapat gitu dari pengepulnya gitu. Kenapa tertarik di bisnis pengolahan sampah gitu? Karena kan buat banyak orang gitu, pekerjaan berurusan sama sampah itu kan jadi pekerjaan apa ya, ibaratnya pekerjaan tingkat sekian lah, yang kotor mungkin gitu, atau nggak jadi pilihan banyak orang lah. Kenapa akhirnya Mas lebih condong untuk memilih itu? Saat itu peluangnya apa sih yang dilihat? Ini kalau saya sebut lebih ke socialpreneurship ya. Jadi ada nilai sosialnya, ada nilai entrepreneurshipnya juga gitu. Karena pada saat dulu kuliah juga saya sempat ikut beberapa program. Kalau nggak salah dulu sampai 5 dapat pendanaan dari Kemenristek. Tapi lebih umumnya itu lebih banyaknya ke pengabdian masyarakat. Jadi dulu waktu masih mahasiswa itu ada salah satunya itu lebih ke teknologi. Jadi kita membantu warga di persawahan buat memberantas hama wareng gitu kan. Kemudian ada yang salah satu program pengolahan sampah yang saya ingat itu namanya Elsa Eco Learning Sampah. Itu di daerah Semarang pesisir. Kita di sana ajarin anak-anak nih buat ngolah-ngolah sampah di sana, jadi kerajinan, jadi hiasan gitu kan. Lalu juga ada di Demak gitu. Nah, dari situ kan banyak nih ketemu masyarakat gitu kan, dapat insight gimana masyarakat adanya kehadiran mahasiswa gitu kan. Nah, setelah lulus saya pikir ya udah, dulu pengalaman ketika kuliah didapat ya kenapa nggak diimplementasikan lagi gitu kalau memang bisa menghasilkan nilai secara ekonomis gitu. Makanya saya tertarik di bidang itu, walaupun banyak orang bilang pasti kan kotor gitu. Ya nggak masalah, kan kita nggak harus terjun langsung, kita bisa supervisi gitu kan. Lalu kemudian juga pada saat itu ada saudara yang sudah lebih dulu, jadi belajar dari situ gitu. Jadi dapat arahan juga dari saudara gitu. Jadi emang lihat sampah ini jadi satu isu peluang yang ternyata punya nilai ekonomi juga. Betul. Berdasarkan tadi emang sebenarnya backgroundnya emang udah punya ketertarikan gitu di isu lingkungan gitu. Sebetulnya dari sampah ini kan sebetulnya kalau kita ngelihat banyak orang ngeliat ini jadi satu apa ya, pekerjaan yang simpel sebetulnya. Tadi kan ngambil sampah dari rumah warga kemudian dipilah gitu, terlihat simpel, tapi sebetulnya apa sih tantangannya di bisnis
ini? Tantangannya itu di tadi yang dengan Pemda gitu. Jadi karena kan ada juga Pemda, cuman Pemda itu memang kan skupnya lebih besar ya. Jadi kita nggak terlalu gesekan banget karena dia udah ada lahan. Head to head lah ya. Iya, nggak head to head. Kemudian lahan untuk lahan pengolahannya atau lahan pemilahannya. Jadi lahan itu kan masih sewa gitu. Kecuali depo. Kalau depo itu memang untuk umum, semua bisa di situ. Kalau lahan ini memang khawatirnya adalah ketika nanti lahan ini dipakai harus cari lahan baru. Dimana kalau itu nanti lahannya jauh dari tempat pengambilan, nah itu cukup deliverynya lama gitu. Jadi nanti pengaruh juga ke pengambilan proses pengambilannya gitu. Nah itu kalau semisal sampai jangka pengambilannya lebih dari 2 atau 3 hari ke warganya, itu nanti tuh bisa jadi warga jadi pindah haluan gitu. Kayak gitu sih. Nah, ke warganya sendiri gitu, ada nggak sih tantangannya untuk menjelaskan soal bisnisnya Mas Denny? Untuk meyakinkan warga untuk, yuk sampahnya saya yang ambil, terus kemudian saya yang olah gitu. Ya. Kalau ke warga itu meyakinkannya lebih ke tadi kecepatan proses pengambilannya. Jadi kita jangka waktu setiap 2 atau 3 hari itu sudah pasti diambil. Kemudian kalau ada buangan-buangan seperti kayu atau tebangan pohon itu masih bisa kita ambil, atau kaca, kecuali yang besar-besar ya, yang memang nggak bisa diangkut masuk ke kendaraan gitu kan. Lalu kalau semisal ada warga yang memang nggak mau dibayarkan melalui RT juga bisa secara langsung gitu, karena mungkin kan kadang ada warga yang merasa kalau di RT jadinya biaya lebih besar gitu, kalau sama kita kan bisa lebih langsung, lebih murah gitu. Itu sih proses meyakinkan ke warganya. Jadi sebetulnya bekerja sama juga gitu ya sama RT setempat? Ya, ada yang bekerja sama dengan RT, ada yang dengan warga langsung gitu kan. Tergantung kesepakatan di tempat itu aja gitu. Nah, berarti kan sekarang jangka bisnis berarti udah berapa lama? Hampir 1,5 tahun lah kurang lebih. 1,5 tahun. Setelah jalannya bisnis gitu ya, karena kan sebelumnya dari mechanical engineering, terus kemudian kerja di mungkin di pabrik, sempat di pabrik atau sempat di pabrik gitu ya. Itu kan lebih ke skill yang technical betul, skill technical yang ya mungkin ibaratnya kita belajar teori terus emang prakteknya seperti itu. Sementara kalau misalkan yang bisnis ini kan lebih ada sisi sosialnya. Apa sih skill yang dirasa penting nih setelah ngejalanin 1,5 tahun bisnis ini? Ya, jadi gini, kalau ketika kerja di pabrik pun ya, walaupun satu background linear dengan background saya, itu ilmu yang kepake cuma 25%. 25%. Karena 70 sekian persennya itu ya lebih ke soft skill aja, ya problem solving gitu kan, terus komunikasi gitu, kerjasama sama orang gitu kan. Ya itu ilmu-ilmu kayak gitu juga dipakai buat kalau mau bangun bisnis gitu kan, gimana kita bikin sama project planning gitu kan, terus menyelesaikan sebuah masalah, bikin alurnya kayak gimana, logic thinkingnya gitu, step by step gitu sih. Jadi sebenarnya kuliah ya lebih selain secara teknikal ya melatih kita buat lebih ke soft skillnya aja gitu. Jadi nanti bisa diterapin ketika kita memang mau kemana aja gitu. Jadi sebetulnya memang masih tetap perlu berlatih lagi gitu ya di luar dari pendidikan formalnya, betul, perkuliahan gitu. Berproses terus sih kayak gitu. Nah sekarang udah masih sendiri atau udah punya karyawan? Sekarang sudah punya karyawan. Punya karyawan berapa tuh? 3 karyawan. Jadi dulu memang di awal itu saya nggak langsung punya karyawan. Ibaratnya itu ditenderin ke om saya ini, ditenderin. Oh saya dapat lahan sekian nih, nanti ditenderin, om yang jalanin, terus nanti ada hasilnya dibagi. Itu kalau nggak salah tuh kurang lebih hampir 6 bulanan sih. Gitu 6 bulan awal. 6 bulan awal gitu. Terus habis itu ketika secara operasional bisa nih, gitu kan, karyawannya udah ada gitu kan, baru dikerjain sama karyawan sendiri. Ada 3 orang, satu itu sebagai driver, satu untuk proses pengambilan, sama untuk pemilahan. Gitu. Sulit nggak menghandle karyawan?
dibilang sulit ya cukup sulit sih gitu kan. Karena karyawan tuh kadang mereka juga pengen berkembang. Pengen apa sih namanya? Jalan sendiri, iya, punya kesempatan yang lebih. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Asal mereka itu bisa nanti sambil cari, maksudnya nggak dadakan gitu ya. Jadi bisa cari penggantinya gitu. Kasih waktu lah ya. Kasih waktu. Jadi enak buat dia, enak juga buat saya gitu. Karena kan nanti biar sama-sama gitu. Nah, dari bisnis ini gitu. Ini kan berarti udah jalanin 1,5 tahun. Sebetulnya tujuannya pengen kemana sih? Tujuan dari bisnisnya atau tujuan Mas Denny sendiri nih, pengennya mencapai kemana? Oh ya, kalau tujuan tuh sebenarnya pengennya nanti ada kerjasama sama Dinas Lingkungan Hidup gitu kan. Sempet nanya-nanya gimana sih kalau mau kerjasama Pemda gitu. Cuman memang untuk saat ini sih kayak alurnya masih agak sulit gitu kan. Terus butuh modal untuk operasionalnya cukup gede juga gitu, karena kan harus beli beberapa kendaraan gitu ya untuk yang operasionalnya. Sebenarnya pengennya gitu kedepannya tuh kalau bisa kerjasama dengan Pemda. Jadi kan tadi dibilang head to head itu nggak sepadan antara kita dengan Pemda, karena kan memang skupnya lebih luas gitu kan. Mereka yang punya regulasi yang ngatur depo dan segala macam, jadi memang mereka lebih mudah. Seandainya misalkan sampai bisa kerjasama di situ tuh lebih enak aja gitu. Oke. Nah, kan udah jalan 1,5 tahun. Berarti menghasilkan dong. Cukup lumayan. Cukup menghasilkan. Cukup. Boleh tahu nggak berapa kira-kira omsetnya? Ya kalau untuk omset itu sekitar 15 sampai 17 lah untuk 1 bulan. Itu kan nanti pasti dipotong lagi untuk operasional dan karyawan gitu. Dari situ ada lagi nggak sih sebenarnya rencananya yang mau dikembangin dari si bisnis ini? Selain tadi kan mau kerjasama gitu ya sama Dinas Lingkungan. Ya, ada kerjasama sama Madura, jadi nggak cuma sampah-sampah organik. Gitu. Jadi nanti mungkin ada sampah-sampah yang sifatnya kayak besi gitu ya untuk diolah lagi atau nanti dijual ke pengepul. Cuman itu memang lagi-lagi butuh tempat yang cukup lebih gede, besar. ya lebih besar karena kan memang barangnya juga besar gitu. Itu sih salah satu potensinya. Jadi kerjasama sama Madura gitu. Oke. Mungkin terakhir kali ya. Kalau kita ngobrol dari tadi gitu, dari pengalaman Mas Denny, dari awal kan SMA terus kemudian kuliah, terus kemudian ambil jurusan yang mungkin tadi awalnya beda gitu dari minatnya gitu. Beda, betul. Tadi mau ke keperawatan, cuman orang tua kurang setuju, tapi akhirnya ke mechanical engineering. Sampai sekarang akhirnya punya bisnis sendiri. Apa sih yang dipelajarin dari perjalanan sekian tahun ini yang terkait karir gitu ya? Untuk teman-teman sobat prakerja bisa ambil pelajarannya. Jadi kalau untuk perjalanan hidup saya terkait karir, pendidikan itu memang penting gitu kan. Tapi jangan sampai terfokus di satu bidang gitu kan. Jangan terlalu idealis. Kenapa? Karena kan buat saya menurut saya gini, pendidikan itu penting untuk membentuk mindset gitu kan. Membentuk mindset seseorang, melatih ya tadi mungkin soft skill itu kan. Secara teknikal yang tadi saya bilang teknikal itu kepakainya dikit banget, padahal saya sangat-sangat nyambung banget sama kerjaan di awal gitu kan. Linear banget itu kan di bidang teknik, tapi ternyata yang kepakai juga sangat sedikit gitu kan teknikalnya. Nah, proses-proses itu yang nanti bisa dimanfaatin buat mengarungi hidup lah gitu. Jadi nanti entah untuk karir atau bahkan kehidupan saat berkeluarga gitu, itu kepakai kok ilmu-ilmu kayak gitu kan. Jadi penting gitu ya untuk nggak cuma belajar satu skill, nggak cuma punya satu kompetensi, tapi punya lebih banyak kompetensi supaya lebih banyak opsi juga gitu. Betul. Nah, ada nggak sih tadi kan pesan untuk sobat prakerja dari perjalanan Mas Denny. Tapi kalau misalkan buat teman-teman nih yang mungkin punya ketertarikan juga di bidang bisnis lingkungan, socialpreneurship,
apa sih yang perlu mereka tahu soal socialpreneurship untuk nutup podcast kali ini? Oh ya, jadi bisnis socialpreneurship itu sebenarnya banyak, cuman dilihat aja masalah di lingkungan itu apa. Jadi kan kalau kita mau menyelesaikan sebuah masalah ya dilihat dulu masalahnya gimana gitu. Jadi nanti bisa dicari step-stepnya buat problem solving di daerah itu gitu. Jadi sebetulnya kuncinya mudah ya, tinggal cari permasalahan sosialnya Iya, apa, betul. terus problem solvingnya gimana, dan betul. Baru dipikirin sisi ekonomis. Iya, betul. Oke, sip. Mas Denny menarik banget. Iya. Thank you banget udah mau sharing soal perjalanannya, bisnisnya, dan hopefully bisa tadi semakin besar lagi. Amin. Dan semakin jadi inspirasi lagi nih buat teman-teman sobat pekerja yang ngerasa mungkin sekarang kuliahnya udah selinier itu dengan bidang pekerjaan yang diinginkan, tapi ternyata ada loh opsi-opsi lain untuk tetap ngembangin diri dengan skill-skill yang berbeda supaya akhirnya punya opsi berbeda juga untuk punya opsi pilihan kesempatan ekonomi yang lebih luas gitu ya. Betul. Oke, sip. Aku Calvin dan juga Mas Denny undur diri dulu dari podcast kali ini. Jangan lupa untuk tetap dengerin podcast Jadi Bisa di YouTube-nya Kartu Prakerja dan juga di Spotify Podcast Jadi Bisa. Sampai jumpa.